Ya, selamat siang Bapak Sekolah, Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih sudah mengundang saya. Meskipun yang lain libur dan yang lain ditangkap dari lapangan, hari ini perkemahannya, tidak apa-apa. Saya bersyukur bahwa hari ini kita bertemu di tempat ini untuk membahas mengenai konsep budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan, kalau saya sudah tidak asing lagi, Yunus Pasanggo, guru di SMP 14 di sini. Kemudian fasilitator saya Ibu Bertin Toding dan guru pengajar praktik Ibu Selviani MPD. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan tematik yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kita mulai dari yang pertama. Hukuman mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Apakah masih biasa menghukum anak? Masih sering menghukum anak? Tidak. Ya. Jadi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Baik. Nah, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah atau membersihkan WC, apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kira-kira bagaimana? Bisa meningkatkan kedisiplinan? Bisa. Kenapa bisa? Ibu Yani, kenapa bisa? Ya. Ya, karena bisa memotivasi anak, misalnya terlambat ke sekolah, jangan terlambat lagi. Kira-kira ada yang lain? Ibu Evi, Ibu Indri? Kalau dari Pak Kepala Sekolah nanti yang mungkin di kesimpulannya. Kira-kira apakah menyuruh anak membersihkan lingkungan sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan? Silakan Ibu menyesuaikan. Apakah dapat meningkatkan kedisiplinan kalau kita suruh anak-anak membersihkan atau bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Kita lanjut, nanti kita bahas. Kita lanjut. Memberikan penghargaan. Penghargaan biasanya diberikan pujian, itu termasuk penghargaan. Memberikan hadiah. Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setelah kita kasih pujian, anak-anak jadi semakin semangat belajar atau tidak? Bisa. Baik. Kita melihat dulu tentang disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini saya tekankan di sini ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya begini, ketika kita melihat perilaku anak atau perilaku orang, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah diri sendiri. Ini berlaku di sekolah kita, baik itu guru maupun siswa. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Bagaimana kita berperilaku terhadap anak, bagaimana kita berperilaku terhadap rekan kerja, itu pasti ada tujuan.
itu dalam teori motivasi kita menghindari hukuman. Tadi semua sepakat bahwa menghukum anak itu sudah tidak tepat. Jadi kita menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal dan sebagainya. Menghargai diri sendiri, bahwa setiap orang, setiap individu itu ada kelebihan-kelebihan, sehingga dikatakan tadi bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak terlambat ke sekolah bisa karena kelalaian, bisa juga karena ketidaksengajaan. Khusus kita di sini, saya tidak pernah mau menegur anak-anak yang terlambat, khususnya yang dari modal. Kenapa? Mungkin anaknya sudah duluan bangun, duluan menunggu jemputan, tetapi sopirnya yang terlambat, sopir antar jemput. Nah, ini kita tidak bisa mempersalahkan anak. Begitu juga anak-anak yang mungkin dalam pelajaran-pelajaran tertentu memiliki masalah, misalnya pelajaran matematika. Mungkin dia tidak bisa mengikuti dengan baik, atau mungkin dia membuat hal yang aneh-aneh di dalam kelas. Ya, istilahnya kita di sini gerakan tambahan. Apa sebabnya? Bisa dari gurunya, bisa dari kemampuan anaknya yang memang tidak termotivasi untuk belajar matematika, atau memang tidak berminat untuk belajar matematika dan sebagainya. Nah, yang kedua, model berpikir menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Ya, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah menjadi apa? Apakah jadi sebagai penghukum? Apakah sebagai guru yang membuat rasa bersalah kepada anak? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kira-kira yang mana yang Bapak Ibu biasa terapkan? Penghukum. Ya, tadi sudah sepakat tidak boleh menghukum, ternyata masih menghukum. Jadi di sini rahasia bocor ya. Ada lagi sebagai teman. Ya. Kalau kepala sekolah kira-kira jadi apa? Jadi apa misalnya? Ya, jadi apa? Manajer. Oke, manajer atau manajemennya. Ada yang sebagai penghukum. Biasanya kalau anak-anak berbuat kesalahan atau hal-hal sepele, tidak membuat tugas, dihukum sejadi-jadinya. Bersihkan WC, itu termasuk hukuman. Masih ada yang memukul, dipukul dengan rotan? Masih tidak ada ya. Oke, jadi kadang guru itu sebagai penghukum. Kadang membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini kadang-kadang efeknya lebih besar daripada menghukum. Ya. Misalnya terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat ke sekolah? Bla 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 bla. Memang kamu itu tukang tidur, makanya jangan selalu main TikTok kalau malam. Jadi anak seakan-akan dibuat betul-betul bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kadang kita sebagai teman. Nah, ini biasanya di guru TK dan guru SD masih sering menganggap diri sebagai teman. Nah, untuk
SMP sudah tidak terlalu bagus kalau kita menganggap bahwa siswa ini adalah teman kita. Nanti kita lihat di poin berikut. Nah, kadang sebagai pemantau kita hanya melihat, ya, memantau dari jauh. Oh, anak ini membuat kesalahan, anak ini kesalahan dan sebagainya. Nah, kemudian yang seyogyanya kita lakukan di sekolah adalah guru itu sebagai manajer. Guru harus mampu mengatur bagaimana perkembangan anak, bagaimana anak-anak bisa disiplin. Itu fungsinya guru. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak. Nah, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, sama di yang pertama tadi, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, dan di sini kita diingatkan lagi bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Baik, gak banyak ini, jadi kita skip saja. Kita akan melihat tentang konsep budaya positif. Ada disiplin positif, teori motivasi, bentuk program kebajikan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harusnya kita laksanakan dalam kelas masing-masing, Bapak Ibu wali kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Kita melihat disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu ya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, ini adalah filsuf Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, itu tadi dari akar katanya ya, disiplin. Kalau di budaya Indonesia, kata disiplin telah berubah makna. Disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini sering kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu itu yang bagaimana? Ya, datang ya tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, kalau datang sudah terlambat, pulang cepat, itu tidak disiplin lagi namanya. Nah, kenapa di sekolah-sekolah khususnya SD, SMP, SMA itu ada bel, ada lonceng? Nah, itu penanda waktu. Kalau di perguruan tinggi sudah tidak ada lagi. Artinya penanaman disiplin itu mulai dari fase fondasi. Fase fondasi itu di TK. Fase ABC itu SD, fase D SMP, fase EF itu di SMA, SMK. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang-kadang kalau kita sudah menyatakan bahwa kita harus disiplin, kita yang mendengar itu malah menjadi tidak nyaman, seakan-akan bahwa kita itu dikekang, ditekan. Padahal sudah seharusnya seperti itu. Hal
hal-hal sepele. Jadi kita mulai mendisiplinkan diri dari hal-hal kecil. Bagaimana kita mau disiplin dari hal-hal besar kalau hal-hal kecil saja kita tidak disiplin? Paling mudah dilaksanakan itu adalah misalnya tadi tepat waktu. Tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga yang besar. Terkecuali ya sekali lagi saya katakan, ada hal-hal yang kadang-kadang ya kalau dalam bahasa etika dikatakan jahat tapi apa boleh buat. Ya, membunuh itu baik atau tidak? Membunuh itu baik atau tidak? Ya. Dosa atau tidak? Dosa. Berarti semua tentara yang pergi berperang itu berdosa. Bisakah begitu? Tidak. Jadi siapapun kalau dikatakan membunuh itu adalah dosa, pasti setuju. Membunuh itu tidak baik, pasti setuju. Bagaimana dengan sang eksekutor pada narapidana yang dijatuhi hukuman mati? Itu kan membunuh, mencabut nyawa orang lain. Itu dalam bahasa kita dikatakan ya jahat tapi boleh buat. Nah, kadang-kadang kata disiplin ini sudah merupakan ketidaknyamanan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kita disuruh datang cepat, merasa risih, tidak nyaman. Ya, padahal memang sudah harus seperti itu. Kita disuruh ikut upacara setiap hari Senin, merasa risih, tidak nyaman, padahal sudah harus. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari untuk kedepannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ada kalau di kita kebetulan kita sudah sekolah penggerak profil pelajar Pancasila. Ada profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori kontrol dari Dr. William Glasser. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, kemudian menurut Dian Gosen, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, kita lanjut di teori motivasi. Untuk teori motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, tadi ada yang sudah mengatakan seyogianya tidak boleh hukum lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ya kita guru kadang-kadang masih bertindak sebagai penghukum. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bisa saya melakukannya? Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan tujuan disiplin positif. Ketika kita menghindari hukuman, itulah yang disebut dengan motivasi eksternal, dan kadang-kadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Ya, kadang-kadang begitu ya. Kalau kita dulu guru itu tanpa tanda jasa. Kalau sekarang ada yang merubah lirik lagunya, tetapi ketika saya menyanyikan itu saya tidak pernah mau mengubah. Ya, karena kita jangan menghitung-hitung gaji guru dengan apa yang kita lakukan. Ya, kadang ada yang cemburu. Nah, orang kantor itu datang ke kantor, pulang ke rumah itu tidak mau pusing lagi dengan urusan kantor. Jam 3 tutup kantor, absen, pulang, tidak mau tahu. Kita guru berbeda.
Kita pulang di sini setengah 4. Setengah 4 masih ada siswa di sekolah, itu tanggung jawab guru. Meskipun jam mengajar kita sudah selesai. Kenapa masih biasa ada anak-anak yang di sekolah tunggu jemputan? Kadang malam-malam ada orang tua yang datang. Kadang malam-malam ada orang tua yang datang. Bagaimanapun kita layani. Urus ijazah dan sebagainya. Kita tidak mengenal jam masuk sekolah. Anak-anak libur, kita tidak libur. Jadi ada juga pemahaman biasa dari teman-teman guru begini. Wah, ini kita libur. Ya, padahal sebenarnya ada yang perlu kita selesaikan di sekolah. Ya, termasuk hari ini yang harusnya bapak-bapak ibu guru yang lain libur, yang lain ikut pramuka. Ya, tetapi dengan kerelaan hati bisa berkumpul di tempat ini. Baik, kita lanjut ya untuk motivasi, contoh motivasi. Masih kenal orang ini? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Ya, tanggal lahirnya digunakan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itulah sebabnya Hari Pendidikan Nasional itu tidak pernah dikatakan Hari Pendidikan Nasional yang ke-78, tidak ada. Yang ada itu Hari Pendidikan Nasional, karena itu sesuai dengan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Tentang kata merdeka, ingat ya, kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Lagi digembor-gemborkan oleh Mas Menteri, merdeka mengajar, merdeka belajar. Bagaimana sih yang dikatakan merdeka itu? Bagaimana kalau kita merdeka belajar? Bagaimana kalau kita merdeka mengajar dan sebagainya? Nah, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Karena kalau kita katakan, oh kita merdeka, kita bebas dari perintah, ya, bebas dari aturan. Tetapi yang dilihat sebenarnya adalah cakap untuk memerintah diri sendiri, mengatur diri sendiri. Mengatur dalam hal bagaimana? Ya, oh suka-suka saya mau masuk kelas atau tidak, suka-suka. Bukan mengatur diri sendiri namanya. Ingat bahwa yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu diri sendiri. Kepala sekolah tidak akan mampu mengontrol kalau Bapak Ibu sendiri memang tidak ada kesadaran dalam diri untuk mengontrol diri. Baik. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ya, jadi penghargaan itu juga adalah hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan dari luar atau dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ini ada catatan tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini tadi ya, kita memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid. Ini dampak. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada penghargaan hukum, ada penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan juga itu kadang-kadang merusak hubungan. Ya. Misalnya di dalam kelas ada siswa kita, satu disanjung terus, itu bisa saja merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya teringat semester lalu, Mama, Bapak Ibu wali kelas, semester lalu sudah membuat piagam penghargaan untuk siswa yang ranking 1. Ingat bahwa tidak ada lagi perankingan. Tidak ada lagi ya. Nah, sehingga piagamnya itu melalui koordinasi kepala sekolah tidak boleh dibagikan.
termasuk ada pengaruh jangka panjangnya, bisa juga mematikan kreativitas dan lain-lain sebagainya. Mematikan kreativitas misalnya bagaimana? Oh, tulisannya si A bagus, akhirnya itu disanjung-sanjung terus. Karena sudah dinyatakan bagus, si A ini juga tidak mau lagi merubah model tulisannya. Padahal mungkin masih bisa berubah ke yang lebih bagus lagi. Tapi karena sudah dipuji-puji berhenti sampai di situ. Baik. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau kebajikan. Ada pembuka yang kebajikan situasi. Kemarin saya perhatikan bla 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 dan sebagainya. Saya menghargai kreativitas kamu di bidang ini. Terima kasih untuk ada di depannya. Terima kasih untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, itu contohnya. Nah, nilai rasa empatimu besar sekali. Ya biasanya kalau kita memberikan apresiasi kepada anak, kamu bagus sekali rasa apresiasimu, lanjutkan dan sebagainya. Pada saat menolong, ya misalnya ini dalam situasi ketika kita menolong murid baru di kelas kita, ada murid baru yang mungkin dia baru masuk, untuk mencari posisi duduk saja ya kita bisa rasakan ya. Ketika kita pernah pindah dari satu sekolah, mau duduk saja bingung, mau duduk di mana? Jangan sampai kita duduk di situ baru ada orangnya. Nah, kita bisa memberikan pertolongan dengan menunjuk tempat yang kosong dan sebagainya. Atau di situasi yang lain, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ya saya membuat satu kelompok ya, misalnya kalau ini siswa kita buat satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apakah kelompok 2 tidak boleh di kelompok 3? Boleh saja. Boleh saja. Dan jangan pernah mengatakan bahwa kelas yang diam itu adalah kelas yang paling bagus. Tidak. Diam berarti pasif. Tidak ada kreativitas di situ. Baik, kita lanjut. Perbedaan hukuman atau konsekuensi. Ya tadi masih bingung-bingung ya, mana yang disebut hukuman dan sebagainya. Ketika mencatat 100 kali dalam buku kalimat, kalau tidak tahu, kalau sekarang masih ada tidak seperti ini. Kami dulu pernah seperti itu. Terlambat masuk sekolah, disuruh ambil beli buku kosong. Buku kosong itu setiap baris itu ditulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Setiap halaman itu sampai 100 kalimat dengan kalimat yang sama. Ya itu termasuk hukuman. Nah kadang-kadang kita begini, setelah menulis 100 kali atau 1000 kali, apakah betul-betul dia tidak akan terlambat? Atau mungkin motivasinya untuk tidak terlambat apakah karena takut? Atau karena memang dia ingin cepat-cepat datang ke sekolah untuk belajar? Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Nah, kalau di ruang guru misalnya begini, ada Ibu Yani ada mau nulis-nulis, saya tiba-tiba bawa kopi saya tumpah, saya ganti, itu konsekuensi. Bukan karena saya dihukum. Sama dengan anak-anak kita. Ya mungkin tidak sadar, karena anak-anak kita itu kadang-kadang tidak, jangankan anak-anak kita sendiri kadang-kadang begitu. Ketika sudah pegang pulpen, tidak sadar, nyoret-nyoret. Nah, kalau bukan meja yang dicoret-coret, buku yang apa yang bisa dicoret di situ, kadang itu tidak sadar.
Atau secara tidak sadar mengambil pulpen. Ini saya sering sekali lakukan begini. Ibu, saya pinjam pulpennya, habis saya pakai kan, saya ganti besoknya. Itu bukan karena saya bingung, tapi karena konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, ya itu juga konsekuensi seperti tadi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini dia ya. Sebenarnya tidak ada aturan untuk sekolah itu menggunakan sepatu hitam. Tidak ada undang-undangnya. Kenapa kebanyakan sekolah itu menyuruh anak-anak menggunakan sepatu hitam? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa? Lebih rapi. Kenapa lagi? Seragaman. Oke. Ya. Apa jadinya anak-anak kita kalau ke sekolah ada yang pakai sepatu putih, sepatu hitam, sepatu kuning, pink. Ya, jadinya apa ya? Menjadi ya tidak rapi kelihatannya, tidak rapi. Kemudian akan ada kesenjangan di antara anak-anak. Jadi sebenarnya tidak ada aturan, itu hanya untuk menghindari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di anak-anak. Sehingga baju juga seragam, putih biru, putih merah, beda dengan orang yang sudah kuliah. Kamu sudah kuliah terserah mau pakai baju apapun boleh, ya, sesuai dengan tata tertib yang ada di kampus. Nah kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini hukumannya. Kadang-kadang kalau tidak menggunakan sepatu hitam, kamu lepas sepatumu, taruh di lapangan, 1 hari ini kamu tidak pakai sepatu. Itu menghukum. Nah, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Ibu guru Benjas sering lakukan seperti ini? Sering. Ya, jadi itu bisa karena hukuman, itu bisa karena konsekuensi yang harus diterima. Kenapa? Karena biasanya sebelum memulai olahraga itu kan ada pemanasan. Pemanasan keliling lapangan. Ibu Indri ya? Biasa? Iya. Jadi pemanasan dulu. Nah, kenapa disuruh lagi lari sendirian? Karena dia memang sudah terlambat. Jangan langsung masuk main basket, bisa-bisa keseleo anaknya orang. Guru olahraganya kena. Oke, jadi itu bisa karena konsekuensi, bisa juga karena hukuman. Ya, tergantung kesepakatan kelas. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan. Jadi hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi tetapi tidak menyakitkan. Jadi Bapak Ibu guru kalau harus di kelas setengah 8 itu bukan hal yang menyakitkan. Itu konsekuensi yang memang sudah ada. Nah, jam kerja kita memang dimulai. Nah, membuat anak sakit, apakah itu sakit fisik ataupun sakit hati, itu hukuman. Dipukul dengan rotan berarti sakit fisik. Disuruh jalan jongkok itu sakit fisik atau sakit hati. Sakit hati ini lebih fatal lagi. Nah, bisa juga dalam jangka waktu lama. Kadang-kadang anak-anak itu sakitnya sebentar selesai. Ada teman saya yang sampai sekarang telinganya gangguan karena dulu dijewer oleh gurunya. Itu sakit dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, misalnya tadi disuruh keliling lapangan karena memang konsekuensinya seperti itu.
mungkin saat itu dia tidak nyaman. Tetapi setelah dia bergabung dengan anak-anak main basket, dia sudah kembali nyaman lagi. Ya, jadi tinggal gurunya kasih pemahaman bahwa kamu harus keliling lapangan bukan karena dihukum, tetapi karena memang harus pemanasan. Bahaya kalau tidak pemanasan. Nah, kalau hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik dan sebagainya. Tentang keyakinan kelas, ya, banyak yang bertanya kenapa harus buat keyakinan kelas lagi? Kan sudah ada tata tertib sekolah, sudah ada peraturan-peraturan. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu ibaratnya kita menggunakan helm bila berkendara. Kenapa kita pakai helm? Coba yang Bapak Ibu guru, kenapa pakai helm kalau naik motor? Biar aman. Kalau kecelakaan, kepala ada yang lindungi. Atau kenapa saya pakai helm? Karena di sana ada polisi, di sana ada sipir. Kadang-kadang demikian. Nah berarti kita menggunakan helm seakan-akan sebagai hukuman. Kan takut dihukum. Ya, bukan karena ada keyakinan bahwa helm itu dapat melindungi kepala. Mengapa kita mengikuti peraturan kemarin kita masa Covid menggunakan masker, menjaga jarak? Kenapa kita harus menggunakan masker? Kenapa harus jaga jarak? Kenapa harus cuci tangan? Ya karena takut dilihat Satgas. Jadi Bapak Ibu menganggap itu sebagai hukuman supaya sehat, supaya terhindar dari virus. Ya, berarti itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena takut dikasih hukum sama pelatih. Berarti hanya menganggap itu sebagai hukuman. Baik, kita lanjut tentang budaya positif. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Peraturan dan keyakinan. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain atau menghormati orang lain. Jadi di sini ada menggunakan kata positif dan negatif. Ya baik, kita lanjutkan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu karena ada keyakinan kelas bahwa demi keselamatan dan keamanan. Jadi di sini ada peraturan-peraturan yang dibuat dari adanya keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Karena kita yakin bahwa narkoba itu dapat merusak kesehatan. Baik, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman-teman. Ada kesepakatan kelas, aktif dalam pembelajaran, tertib, menjaga kebersihan sekolah dan lain-lain sebagainya. Ini biasanya kita buat dengan anak-anak. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Ya. Kebutuhan manusia itu setidaknya ada 5: cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk 5 posisi kontrol, penghukum, pemantau, ini tadi yang saya
bahas di awal. Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman dan manajer. Ketika kita sebagai penghukum, format ya misalnya ada anak-anak kita yang tidak ikut upacara, turun di depan bendera, di tiang bendera, hormat sampai 1 jam pelajaran selesai. Itu penghukum. Nah, bagaimana kalau dia membuat merasa bersalah? Berapa kali ibu bapak harus mengetahui bahwa kamu selalu mengecewakan bapak? Misalnya ada anak kita kelas hari ini tidak buat tugas, minggu depan tidak buat tugas lagi, minggu depannya lagi tidak buat tugas lagi. Berapa kali saya harus kasih tahu kamu harus buat tugas? Itu membuat merasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Kadang-kadang begitu ya. Anak-anak kalau ini rambutnya sudah gondrong dengan pegang, besok potong ya, dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ya, jadi misalnya ada anak kita tidak menggunakan topi, kita lihat-lihat saja, tidak usah tidur, lihat-lihat sampai upacara selesai. Itu sebagai pemantau. Kemudian setelah itu, ini tidak boleh. Silakan beli atribut. Jangan diberikan, biar dia bisa sendiri. Oke. Nah, kemudian sebagai manajer, kadang-kadang kita pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, kita katakan, ya kira-kira bagaimana? Apakah kamu mau perbaiki kesalahan? Apakah kamu tahu kesalahan? Dan sebagainya. Itu sebagai manajer. Ya, ini sudah tadi ya. Tugas posisi kontrol. Nah, ini contoh-contohnya ketika membuat merasa bersalah, menghukum teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini yang terakhir tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid tentang orang setiap yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik. Karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyatakan keyakinan. Ya, ini juga sudah ditempel di sekolah di luar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktunya, terima kasih sudah bersedia hadir dan setelah ini bisa kembali melanjutkan aktivitas yang pramuka. Silakan lanjut dengan anak-anak bersami yang Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang harusnya hari ini istirahat di rumah. Terima kasih sudah datang untuk kegiatan kita hari ini. Selamat siang. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Baik, hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Sudah pernah dengar sebelumnya kesepakatan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, jadi kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan tata tertib.
Ya kalau tata tertib sekolah ada ya, ditempel di luar ya, ada. Jadi dia hampir sama dengan itu. Bedanya adalah kesepakatan ini khusus untuk kita di dalam kelas kita. Nah, kesepakatan ini kita lakukan sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan ini akan memandu kita untuk menjalankan kesepakatan itu ke depannya. Jadi ini murni dari anak-anak sekalian. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, sedapat mungkin kita menggunakan kata positif. Jangan menggunakan kata dilarang, jangan. Ya misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan ada negatifnya di dalam. Harusnya kalau kesepakatan kita buat dalam kalimat positif, bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan artinya jaga kebersihan. Nah, oke, baik. Sudah paham semua? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti masing-masing membuat kesepakatan kelas dalam kertas ini, kemudian nanti setelah ditulis langsung tempelkannya di depan. Ya, jadi silakan pikir-pikir apa kesepakatannya, apa yang akan ditulis. Silakan. Ya, tidak usah melirik ke temannya. Tulis saja kira-kira apa. Tadi sudah ada contohnya, menjaga kebersihan kelas, yaitu salah satu contoh ya. Silakan dituliskan. Kalau sudah langsung ditempelkan, nanti Pak Guru yang akan pilih-pilih kalau misalnya ada yang sama atau sejenis. Silakan. Ayo silakan ditempelkan kalau sudah. Yang lain, ya silakan. Langsung di sini. Keyakinan kelas. Ada? Ya. Baik. Saya lihat satu-satu. Disiplin. Ya, disiplin. Apa kira-kira? Apa saja yang harus disiplin? Memakai seragam. Menggunakan seragam, disiplin waktu, mengerjakan tugas dan sebagainya. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Jujur. Ya, berbicara jujur, tidak boleh mengambil barang orang lain. Tidak menyontek. Ya, jujur. Sepakat? Sepakat. Baik. Saling membantu. Ya, saling menolong sesama teman maupun guru. Sepakat? Sepakat. Tepat waktu. Ini sama dengan disiplin tadi ya? Jadi tadi sudah ada disiplin, ini muncul lagi tepat waktu. Kita satukan di sini. Saling menghargai, saling membantu. Di sini ya ada. Oke, saling membantu, saling menghargai boleh. Bertanggung jawab di dalam kelas. Ya, oke, sini ya. Nah, jadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan kita. Disiplin, jujur, saling membantu, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab. Setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Baik. Nah, kesepakatan ini kita sudah sepakati semua, baik itu anak-anak maupun Pak Guru. Jadi ini harus kita laksanakan. Ya, harus kita laksanakan. Nah, untuk itu saya mau kita semua bertanda tangan
bahwa kita setuju dengan kesepakatan ini untuk dilaksanakan setiap hari di kelas. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik. Silakan tulis nama, kemudian ya, saya kasih nomor ya. Ya, silakan tulis namanya, kemudian tanda tangan bahwa kita sudah sepakat dengan kesepakatan kelas yang kita sudah susun bersama. Oke. Ya, lanjut. Ya, baik anak-anak sekalian, ini sudah ada pernyataan kita bersama bahwa kesepakatan ini kita akan laksanakan secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya setuju? Setuju.